Nah, ini buat teman-teman semuanya yang sampai detik ini masih tertarik dengan jasa konsultan yang mana mengajak Anda untuk meminjam kembali dengan dalih penyelesaian hutang, pinjol legal atau pindar dengan kita mengambil di pinjol ilegal. Itu sebenarnya kembali ke diri Anda, kita sudah menerangkan sejak awal bahwasanya hal itu bukan menyelesaikan masalah, yang ada adalah hal itu adalah menambah masalah yang ada. Anda yang tujuannya bagaimana caranya keluar dari hutang, begitu Anda masuk dengan orang-orang seperti itu, justru nantinya hutang Anda malah bertambah, ya. Mungkin mereka akan berdalih bahwa yang mereka ambil itu adalah ilegal, tapi apapun konteksnya, hal-hal seperti itu juga tidak dibenarkan, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih bertanya, "Bang, joki ini benar nggak? Konsultan ini benar nggak? Ini." Benar atau tidaknya tindakan mereka, ya Anda bisa lihat dari situ. Kalau dia mengajak Anda untuk meminjam kembali dengan bagi hasil, ya Anda mungkin tinggalkan. Dan habis itu kalau misalnya mereka juga menawarkan backup data, karena yang satuan ini masih banyak loh, backup data dan segala macam, meminta duit 30%, 40% dan segala macam. Ya Anda tinggalkan, hari ini Anda tidak mampu bayar gitu loh. Jadi dengan Anda menghambur-hamburkan uang seperti itu, jadi agak bingung juga teman-teman, Anda itu mau arahnya kemana, ya. Itu buat teman-teman semuanya saya jelaskan melalui video ini aja gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman, mungkin Anda lebih bisa bijak dan mempertimbangkan hal itu. Ini untuk semua teman-teman yang baru telat bayar pinjol atau Anda merasakan sudah tidak mampu bayar pinjol, Anda simain video ini sampai habis ya teman-teman semuanya. Karena gini loh, saya perhatikan sampai detik ini teman-temanku masih sibuk dengan ancaman-ancaman buta yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Mungkin dengan dalih 30 menit lagi kalau tidak melakukan pembayaran, datamu akan disebarkan. Atau misalnya kalau kalian tidak melakukan pembayaran sampai jam 13 siang atau jam 1 siang, kamu siap-siap akan menyebar luas lah. Pokoknya berbagai macam versi gitu loh. Cuman yang sangat disayangkan di sana teman-teman semuanya adalah tidak satupun dari aplikasi itu yang menyebutkan nama aplikasinya. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya, sebelum Anda takut, ini sebelum Anda ketakutan, sebelum Anda cemas, sebelum Anda khawatir, coba tanyain dulu ke dalam logika Anda gitu loh. Ini sebenarnya yang kalian takutin itu apa? Secara mereka yang melakukan penagihan seperti itu, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi, nominal hutangmu, dan segala macam. Terus kalian takutnya kenapa? Ya, cobalah teman-teman semuanya buka lagi logika Anda. Kalau hal ini Anda biarkan secara terus-menerus, nanti pada akhirnya dampak yang paling buruk adalah kamu akan terdorong secara tidak langsung untuk gali lubang tutup lubang. Itu yang terjadi gitu loh. Kalau kalian sibuk menerjemahkan hal-hal yang seperti itu, kalian akan terdorong untuk mencari aplikasi lain. Tapi tanamkan aja secara logika, hari ini kita tidak mampu bayar. Ya, tidak mampu bayar. Jadi kalian mau toleh kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, duit sudah nggak ada. Ya, PR-nya sama, duit udah nggak ada gitu loh. Jadi ngapain lagi kalian harus menerjemahkan kata yang seperti ini, ucapan yang seperti ini. Rasa saya itu sangatlah mubazir. Ini buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah lagi anak sampaikan, wah ini kayaknya dari pinjol ini, kayaknya dari pinjol ini. Itu hanya kayaknya, yang jelas debt collector-nya tidak berani lagi menyebutkan nama aplikasi. Dia sudah tidak berani menyebutkan nama aplikasi, otomatis kita pun juga tidak perlu memikirkan hal itu. Mendingan yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara memperbaiki hidup atau keadaan yang sudah hancur. Kan sudah dihancurkan kan, duit buat bayar nggak ada, pekerjaan sudah nggak ada, bahkan sudah ada yang resign, dipecat segala macam. Ini aja jadikan PR. Daripada sibuk memikirkan, ini maksudnya apa ya? Nanti data saya benaran disebar kayak ya? Orang sekitar saya benaran dihubungi ya? Perkara ini nggak akan pernah habis. Percayalah teman-teman semuanya, yang ada itu malah nantinya mendorong Anda untuk memperdalam atau memperburuk keadaan yang ada. Dengan cara gali lubang tutup lubang. Pasti. Karena kalian akan berada pada jalan buntu. Jalan yang sudah tidak bisa lagi untuk ditempuh. Sehingga kalian akan mutar, ya sudahlah. Daripada data saya disebar, daripada orang sekitar saya dihubungin, mendingan download aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, pokoknya berbagai macam versi gitu. Itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu bertanya tentang ancaman-ancaman dari debt collector, tapi tidak pernah menyebut nama aplikasi. Kalaupun kalian masih penasaran dengan hal itu, PR-nya cuma satu. Pancing mereka untuk menyebutkan nominal hutang Anda, kalau enggak, pancing mereka untuk menyebutkan nama aplikasinya. Ya, jadi kalau debt collector itu menunjukkan suatu kebodohan,
Kita pun sebagai konsumen jangan ikut-ikutan. Kan dia menunjukkan suatu kebodohan itu. Dia melakukan pengancaman, dia melakukan penekanan, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Berarti secara tidak langsung, dia menunjukkan kebodohan sama teman-teman semuanya. Jadi kita pun tidak perlu ikut-ikutan dalam hal itu. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya sama saya. Mungkin saya nggak bisa jawab DM Anda satu persatu, ataupun saya nggak bisa menjawab chat WhatsApp yang teman-teman kirim. Ya, karena itu aja semuanya gitu. Jadi dari video ini saya jawab satu buat teman-teman semuanya lah. Jadi saya jawab untuk semuanya aja karena itu hampir berkaitan. Harap itu dengan adanya video-video singkat yang saya tayangkan selalu buat teman-teman semuanya, tidak ada lagi yang khawatir, tidak ada lagi yang kecemasan, tidak ada lagi yang ketakutan dengan katanya ini segala macam. Itu cuma skenario aja dari Persi penagihan dari debt collector. Jadi teman-teman semuanya tidak usah terlalu ambil pusing, tidak usah juga terlalu memikir yang terlalu berlebihan, nggak usah. Karena memang target dari pinjol itu saya sudah selalu sampaikan juga berulang-ulang kali sama teman-teman semuanya. Target mereka itu adalah bagaimana caranya dia mengirimkan sinyal ketakutan dalam pemikiran Anda. Dan ketika sinyal ketakutan itu masuk, besar kemungkinan Anda akan gali lubang tutup lubang. Dan saya khawatirnya di sini aja teman-teman. Takutnya nanti Anda tidak bisa mengendalikan pemikiran Anda sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Jadi hutang yang semulanya kecil malah menjadi besar gitu loh. Ya kalau soal ancaman mah hampir sama aja. Jadi mau si A, si B, si C mau pinjolnya berbeda pun ancamannya tetap sama. 30 menit ke depan, 20 menit ke depan, jam 13, jam 15, jam 17 itu aja sih ancamannya gitu. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Hari ini ya seperti yang kita bahas tadi aja. Kalau memang sudah menyatakan sudah tidak mampu ya sudah. Sekarang apa yang bisa Anda lakukan? Anda tenangkan pemikiran dulu buat ke depan, dan habis itu fokuslah bekerja teman-teman. Karena kalau kalian tidak bekerja, kalian tidak mengusahakan memperjuangkan hidup ini, Anda akan lebih hancur lagi daripada ini. Ya, makanya hari ini persetanlah dengan ucapan mereka mau seperti apa. Selagi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, itu sudah tepat teman-teman. Menandakan mereka sudah ketakutan. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Tapi juga ya gitu loh, melihat sanksi yang dijatuhkan OJK terhadap Indosatku ya bukan berarti kita nggak mensupport ya tindakan yang dilakukan oleh OJK gitu loh. Cuman ya kalau menurut saya pribadi ya, asumsi saya pribadi ini teman-teman, itu terlalu ringan kalau menurut saya gitu loh. Harusnya OJK meninjau lagi tuh lebih dalam lagi. Tapi kalau hanya sanksinya berupa uang, habis itu ya agak susah juga ya ngomentarin kalau hal-hal seperti ini. Memang ini ranahnya dari otoritas jasa keuangan, tapi lihat lagi lah ya kan, kalau misalnya dendanya hanya 800 sekian juta, ini saya pribadi ya, saya rasa saya ini tidak menjamin perkara ini akan selesai gitu loh. Jadi harusnya OJK meninjau lebih dalam lagi, dan saya rasa ini sanksinya cukup dan cukup ringan gitu loh. Teman-teman semuanya isi di dalam